Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 terdiri dari Siti Nur Afifah, Nur Fauzia, dan Misbahul Khair akan memaparkan materi tentang ayat tentang relasi hubungan suami istri satu. Kepada masing-masing pemateri, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami, yaitu kewajiban suami sekaligus menjadi haknya istri. Di sini sudah jelas dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru' wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu wallahu azizun hakim islaha wa lahunna mithlul ladzi 'alayhinna bil ma'ruf wal rijali 'alayhinna darajah. Dalam yang artinya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu. Jika mereka para suami itu menghendaki islah dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa bagi Maha Bijaksana. Di sini telah jelas dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Adapun kita jelaskan dari ayat-ayat ini, yang pertama kita jelaskan makna mufradat. Wal mutallaqatu yatarabbasna. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri, yakni menunggu. Salasata quru', 3 kali quru', dan ini adalah yang disebut dengan masa iddah atau talak. Iddah talak, yakni masa setara dengan 3 kali haid. Yang selanjutnya, wala yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, yakni berupa haid atau kehamilan. Di sini jelas arti ayatnya itu. Ay in kunna yu'mina billahi wal yawmil akhir. In kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, terdapat ancaman keras bagi wanita yang menyembunyikan apa yang ada dalam rahimnya, sehingga siapa yang menyembunyikan di antara mereka, maka ia tidak berhak untuk mendapatkan julukan sebagai orang yang beriman. Lanjut, wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna. Dan suami-suaminya berhak merujukinya, yakni suami-suami mereka lebih berhak untuk rujuk kembali kepada istri-istri mereka. Fi dzalika, dalam masa menanti itu, yakni masa iddah. Namun apabila masa iddah telah selesai, sedang suami-suami mereka tidak merujuk mereka, maka istri-istri tersebut lebih berhak atas diri mereka. Maka kalau misalnya suami itu tidak merujuk, tapi jadi istri itu lebih berhak atas diri mereka. Jadi di sini kembali kepada seorang suami. In aradu islaha. Jika mereka para suami menghendaki islah, yakni dengan melakukan rujuk, namun apabila itu dimaksudkan untuk memberi kerugian terhadap sang istri, maka perbuatan itu diharamkan. Ya, jadi kalau misalnya suami itu melakukan rujuk atau mengajukan rujuk, tetapi sang istri itu merasa rugi, itu maka diharam untuk dilakukan.
Selanjutnya walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, yakni sang suami menggauli istri dengan pergaulan yang baik dan begitu pula dengan sang istri. Warrijali alaihinna darajah, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, yakni derajat yang tidak dimiliki sang istri, berupa pemberian nafkah dan termasuk sebagai ahli jihad, pengaturan dan kekuatan, sehingga wajib bagi sang istri untuk mentaati perintah dan mematuhi permintaan sang suami dan urusan-urusan rumah tangga, kekeluargaan, dan dirinya yang tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah. Dan dalam ayat ini terdapat dalil bahwa seorang wanita itu dipercaya apabila mengabarkan bahwa masa iddahnya telah selesai apabila waktu yang telah berlalu memungkinkan. Lanjut. Pengertian ayat tersebut mengandung arti bahwa para wanita mempunyai hak-hak suami mereka seimbang dengan hak yang ada pada lelaki atas dari mereka. Karena itu, hendaklah masing-masing pihak dari keduanya menunaikan apa yang wajib ia tunaikan kepada pihak lain dengan membebani suaminya dan sebaliknya. Dalam Al-Quran terdapat aturan-aturan mengenai kewajiban suami yang kemudian menjadi hak istri tersebut. Beberapa kewajiban suami dan menjadi hak bagi istri tersebut adalah: yang pertama, membayar mas kawin kepada istri sebagai mana termuat dalam surat An-Nisa ayat keempat. Wa atun nisa sadaqatihinna nihla fantibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluha hani wa atun nisa sadaqatihinna nihla fantibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani an mari'a. Artinya berikanlah mas kawin atau mahar kepada mereka yang kamu nikah sebagaimana pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagai dari mas kawin ini dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu sebagaimana yang sedap lagi baik akibatnya. Yang selanjutnya yaitu memberi nafkah dan pakaian kepada istri dan anak-anak sebagaimana terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Sekarang sini saya akan menjelaskan langsung makna dari ayat tersebut. Wal walidatu yurdi'na auladahunna. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya. Setelah Allah menyebutkan masalah pernikahan dan perceraian, kemudian di sini menyebutkan masalah persusuan, karena sepasang suami istri ketika berpisah bisa jadi keduanya memilih anak. Pada kata yurdi'na mempunyai makna perintah. Haulaini kamilain, selama 2 tahun penuh, yakni 2 tahun penuh secara pasti dan bukan kira-kira, dan tidak ada persusuan setelah 2 tahun. Liman arada ayyutimmar radha'ah, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, yakni menyusui selama 2 tahun, bukanlah keharusan, melainkan itu adalah batas sempurna dan dibolehkan kurang dari itu apabila kedua orang tua meridhai. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu, yakni atas ayah yang telah diberi anak kewajiban untuk memberi makan dan pakaian bagi ibu anaknya yang telah menyusui. Oleh sebab itu, seorang anak dinisbahkan kepada anaknya dan bukan kepada ibunya, seakan-akan para ibu hanya melahirkan anak para ayah.
Dan hukum memberi makna dan pakaian ini jika sang ibu telah dicerai, dan jika bukan ibu yang dicerai, maka memberi nafkah dan pakaian ini merupakan wajib atas ayah meski sang ibu tidak menyusui anaknya. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Seorang tidak dibebani melainkan menuruti kadar kesanggupannya, yakni seorang wanita tidak dibebani untuk bersabar atau nafkah yang sedikit, dan tidak pula seorang ayah dibebani nafkah yang besar yang tidak ia sanggupi, kan tetapi harus memperhatikan keadilan atas keduanya. La tudor, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan, yakni seorang ibu tidak boleh menyengsarakan ayah disebabkan anak dengan meminta kepadanya nafkah, makan dan pakaian yang tidak ia sanggupi, dan tidak boleh pula ayah menyengsarakan seorang ibu dengan melalaikan kewajibannya atas mengambil anaknya dan ibu tanpa alasan. Yang selanjutnya yaitu menyediakan tempat tinggal istri sebagaimana terdapat dalam surah Al-Alaq ayat At-Talaq ayat 6, yang artinya tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untuk maka berikanlah kepada mereka upaya dan musyawarakanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuanlah boleh menyusukan anak itu untuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi yang tadi, yakni menyediakan tempat tinggal istri sebagai kewajiban suami dan hak bagi istri, sebagaimana terdapat dalam surat At-Talaq yang makna mufradatnya yakni Bismillahirrahmanirrahim. Askinuhunna min haitsu sakantum, tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal. Maksudnya ini merupakan penjelasan tentang hak wanita yang dicerai berupa hak untuk tetap tinggal di rumahnya, yakni miwajadikum, menurut kemampuanmu, yakni sesuai kesanggupan dan kemampuan kalian para suami atau laki-laki. Hukum ini berlaku pada talak raj'i, yakni talak 1 dan 2. Adapun untuk talak 3, maka si istri sudah tidak lagi mendapatkan hak nafkah dan tempat tinggal. Wala tudaruhunna litudayyiqu alaihin, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka dalam urusan tempat tinggal atau nafkah. Wa in kunna awlati hamlin fa'anfiqu alaihinna hatta yada'na hamlahunna, dan jika mereka atau istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Di sini tidak ada perselisihan di antara para ulama tentang kewajiban untuk memberi nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang ditalak dan dia sedang hamil. Fa in aradna lakum, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, yakni istri-istri yang ditalak itu menyusukan atau menyusui anak kalian setelah dicerai, fa'atuhunna ujurahun, maka berikanlah kepada mereka upah, yakni upah karena telah menyusui anak tersebut. Wa atamiru bainakum bima'ruf, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Maksudnya dalam kalimat ini
ditunjukkan kepada para suami dan istri yang berpisah karena perceraian, yakni saling bermusyawarah dengan cara baik dan hendaklah saling menerima kebaikan yang diperuntukkan bagi anak. Wa in ta'asartum, dan jika kamu menemui kesulitan, yakni perselisihan dalam upah menyusui, sang suami enggan memberikan upah yang diminta ibu dari anaknya dan tidak mau menyusui jika tidak diberi upah sesuai yang istri minta, fasatu radi'u lahu ukhra, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Maksudnya, suami boleh meminta perempuan lain untuk menyusui anaknya dengan imbalan upah. Selanjutnya yakni makna ayat. Ketika Allah menjelaskan hukum talak dan rujuk, maka Allah jelaskan pula hukum nafkah dan tempat tinggal. Allah berfirman, tempatkanlah mereka para istri, wahai para suami, di mana kalian tinggal sesuai kemampuan kalian, dan Allah tidak memberikan beban lain kepada kalian. Dan janganlah para istri menyusahkan suami dalam urusan nafkah atau tempat tinggal serta lain-lainnya, karena ingin menindas mereka. Apabila wanita yang ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah nafkah kepada mereka sampai mereka melahirkan. Jika mereka menyusui anak-anak kalian untuk kalian, maka berikanlah kepada mereka upah penyusuannya, dan hendaklah kalian menetapkan upahnya dengan baik. Apabila suami pelit terhadap permintaan upah dari istrinya, lalu istrinya enggan untuk menyusui dan tidak rela kecuali dengan mendapatkan bayaran yang diinginkannya, maka hendaknya suami mengupah wanita lain untuk menyusui anaknya. Kewajiban suami selanjutnya yakni berbuat baik terhadap istri, sebagaimana terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karaha wa la ta'duluhunna litazhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Makna ayat mufradatnya yakni la yahillu lakum an tarisun nisaa karaha, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa. Maksudnya, tidak halal bagi kalian mengambil wanita-wanita dengan cara mewarisi mereka seakan-akan mereka adalah harta warisan, dan kalian menganggap bahwa kalian lebih berhak dari orang lain atas diri mereka, dan kalian kira mereka adalah milik kalian sebagaimana orang-orang jahiliyah melakukan hal ini. Wala ta'duluhunna, dan janganlah kamu menyusahkan mereka, yakni dalam menikah dengan selain kalian, agar kalian dapat mengambil warisan dari mereka, atau agar mereka mengembalikan mahar jika kalian mengizinkan mereka untuk menikah. Litazhabu bi ba'di ma ataitumuhunna, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Maksudnya di sini mengambil sebagian mahar, illa ayatina bifahishatin mubayyinah, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan ini boleh dilakukan suaminya. Abu Qilabah berkata, apabila seorang istri berzina, maka tidak mengapa suaminya memberi mudarat kepadanya yang menyempitkan urusan agar ia menembus dirinya,
Dan sebagian lain mengatakan yang dimaksud dengan perbuatan keji di sini adalah keburukan lisan. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan secara patut, yakni dengan apa yang merupakan kepatutan dalam syariat. Ini berupa pergaulan yang baik yang dihalalkan Allah. Fa in karihtumuhunna, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maksudnya yakni yang diakibatkan oleh sebab tertentu selain perbuatan keji dan nusyuj atau pembangkang, fa asa an takrahu syai'ai wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak berupa hubungan langgeng dan memperoleh keturunan. Makna ayatnya, pada ayat ke-19 Allah menyeru orang-orang yang beriman untuk meninggalkan budaya jahiliyah, karena budaya jahiliyah adalah budaya yang tidak bermartabat dan syarat dengan kezaliman. Di antara budaya jahiliyah tersebut adalah merendahkan martabat wanita dan melecehkan kehormatan mereka dengan menjadikan sebagai barang pusaka secara paksa, menghalang-halangi mereka untuk berumah tangga, tidak memenuhi hak mahar mereka, mengambil mahar mereka, memperlakukan secara semena-mena, dan membenci mereka tanpa alasan yang jelas atau karena disebabkan persoalan-persoalan kecil dan sepele. Bahkan, seruan ini merupakan konsekuensi iman yang mengikat, dan perbuatan-perbuatan tersebut bisa jadi haram dan berdosa apabila dilakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan orang-orang yang beriman untuk memperlakukan para wanita, khususnya para istri, dengan ma'ruf, kebaikan yang bersifat standar menurut syariat dan yang berlaku kepada masyarakat setempat, terutama dalam memberikan nafkah yang mencakup sandang, pangan, dan papan, serta ma'ruf dalam cinta dan kasih sayang dalam kehidupan suami istri, seperti yang dicontohkan baginda Rasulullah dalam kehidupan rumah tangganya. Allah juga memerintahkan orang-orang yang beriman untuk melihat kemaslahatan yang besar dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis serta hikmah di balik setiap peristiwa dan dinamikanya. Karena bisa jadi di balik peristiwa dan dinamika kehidupan rumah tangga yang terkadang tidak menyenangkan, meresahkan, memancing emosional, ternyata di sana ada banyak dan menyimpan sejuta kebaikan. Oleh karena itu, diperlukan juga kesabaran, kedewasaan, dan kebesaran jiwa dalam melihat dan mensikapi berbagai persoalan rumah tangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh seorang mukmin berpisah dengan wanita mukminah jika ada akhlak yang tidak menyenangkan, maka di sana ada yang lain yang menyenangkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Afifah. Yang selanjutnya asbabun nuzul. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang ayat di atas. Beliau berkata, dahulu apabila ada seorang yang wafat, maka walinya atau ahli waris lebih berhak terhadap istrinya. Dan jika sebagian mereka mau, maka ia menikahinya. Dan jika mereka mau, maka ia menikahkan dengan orang lain. Dan jika mereka mau, mereka tidak menikahkannya. Mereka lebih berhak terhadap wanita itu daripada keluarga wanita tersebut. Maka turunlah ayat tentang hal itu. Ibnu Katsir berkata, Waqi meriwayatkan dari Sufyan dari Ali bin Bazimah, dari Mukshim dari Ibnu Abbas bahwa dahulu seorang wanita di zaman Zailiyah, apabila ditinggal suaminya wafat, maka ada seorang yang datang lalu meletakkan pakaian ke atasnya, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa orang itu lebih berhak dengannya. Maka turunlah ayat di atas. Menurut adat sebagian bangsa Arab jahiliyah, apabila seorang wafat meninggalkan istrinya, maka anggota keluarga atau kerabatnya seperti saudaranya dan lain sebagainya lebih berhak terhadap wanita janda tersebut daripada orang lain. Oleh karena itu, dia menghalangi si wanita itu dari orang lain, baik si wanita tersebut senang ataupun tidak.
dari kerabat tersebut suka kepadanya, maka ia boleh menikahinya tanpa mahar sekalipun, meskipun si wanita tersebut tidak suka. Tetapi apabila kerabat tersebut tidak suka, maka ia menghalanginya dari menikah, sehingga si wanita tersebut tidak akan menikah kecuali dengan orang yang dipilih oleh si kerabat. Terkadang si kerabat enggan menikahkan kepada orang lain sampai si wanita mau memberikan harta warisan yang dimiliki, atau mau memberikan maharnya kepada si kerabat. Demikian juga suami terkadang menahan istri yang tidak disukainya, agar suami dapat kembali memiliki mahar yang pernah diberikan kepada istrinya. Di ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang dua keadaan tersebut, kecuali jika istri ridho dan memilih sendiri tanpa paksaan, maksudnya berzina atau membangkang perintah. Maka kamu boleh menyusahkan mereka agar mereka menebus dengan mahar yang telah diberikan. Dan si istri melakukan hulu, yakni dengan berlaku baik dalam berkata-kata dan dalam berakhlak dengan istri. Oleh karena itu, suami wajib bergaul dengan istri secara ma'ruf, menghindarkan bahaya, memberikan ihsan, bermuamalah secara baik, termasuk di dalamnya memberikan nafkah, pakaian, dan sebagainya. Tentunya hal ini disesuaikan dengan waktu dan tempat atau uruf, yakni sepatutnya bagi kamu para kaum suami menahan istri kamu meskipun kamu tidak suka, karena di sana terdapat kebaikan yang banyak. Di antaranya adalah karena yang demikian menjalankan perintah Allah dan menerima wasiat, yang di sana terdapat kebahagiaan dunia akhirat. Di samping itu, menahan istrinya meskipun tidak suka kepadanya, terdapat mujahadah atau berusaha menahan hawa nafsu, dan agar memiliki akhlak mulia. Bahkan bisa saja rasa tidak suka itu hilang dan diganti oleh rasa cinta, sebagaimana yang sering terjadi. Bahkan bisa saja dari istrinya tersebut lahir anak yang soleh, yang memberikan manfaat bagi kedua orang tuanya di dunia maupun di akhirat. Tentunya hal ini ketika masih mungkin ditahan atau tidak diceraikan dan tidak ada hal yang dikhawatirkan. Tetapi jika dipaksa harus cerai, maka tidak mengapa, sebagaimana diterapkan pada ayat selanjutnya. Yang selanjutnya munasabah ayat. Ayat ini diturunkan dalam rangka membela hak kaum wanita dalam persoalan keluarga. Guna mewujudkan hal ini, langkah pertama yang ditempuh Al-Quran adalah mengeluarkan perintah larangan kaum pria melakukan tindakan tidak terpuji terhadap perempuan. Di akhir ayat tersebut dijelaskan suatu prinsip umum sebagaimana memelihara sistem keluarga. Menjadikan tolak ukur harta dalam memilih pasangan adalah niat yang tidak terpuji dalam upaya membangun rumah tangga. Karena pada dasarnya pria yang ingin menikah itu tidak cinta kepada perempuan, atau bila ada itu pun tidak sebesar keinginannya untuk menguasai harta perempuan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh pria itu merupakan kesalahan, dan bagi orang yang beriman merupakan perbuatan yang tidak menunjukkan keimanan. Kebiasaan buruk di tengah kaum jahiliyah adalah menekan istri agar menghalalkan sebagian atau keseluruhan dari maharnya. Hal ini sering terjadi ketika mahar yang diminta oleh pihak perempuan tinggi nilainya. Al-Quran mencegah kebiasaan tidak terpuji ini dan mewajibkan suami untuk menghormati hak dan kekayaan istri. Mempersulit istri itu hanya boleh dilakukan bila ia melakukan sebuah perbuatan yang keji, agar dapat menceraikan istri tanpa harus membayar maharnya. Hal yang demikian menjadi balasan setimpal atas perilaku buruk istrinya. Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan aturan umum agar setiap suami berperilaku baik terhadap istrinya. Bila terjadi suami sudah tidak senang lagi kepada istrinya atau dirasa rasa cinta yang ada sudah semakin berkurang, maka menekankan agar suami tetap tidak berbuat buruk kepada istri. Karena sangat mungkin ada sejumlah persoalan yang tampaknya tidak menyenangkan suami, tapi Allah memberikan berkah di dalam masalah tersebut. Dari ayat tersebut ada 3 pokok pelajaran yang dapat kita petik. Yang pertama, jangan menjadikan harta dan kekayaan sebagai tolak ukur dalam memilih istri. Cinta adalah dasar utama dalam menikah. 2. Mahar adalah milik istri, dan suami tidak berhak memilikinya dengan cara apapun kecuali dengan kerelaan dari istri. Yang ketiga, suami bertanggung jawab memelihara institusi keluarga. Segala masalah yang muncul tidak boleh membuatnya bersikap buruk terhadap istri
yang berujung kepada perceraian. B. Kewajiban istri sekaligus menjadi hak bagi suami. Sebagai bentuk kesejajaran suami dan istri dalam konsep keluarga muslim adalah adanya kewajiban bagi istri yang menjadi hak bagi suami. Sebagaimana dijelaskan dalam potongan surat An-Nisa ayat 34. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Yang artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang qanitat taat kepada Allah, lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kalian khawatirkan nuyusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaati kalian, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dari Ibnu Abbas, bahwa yang dimaksud dengan qanitat ialah taat kepada suaminya. Artinya, seorang istri wajib menaati suaminya dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan agama, serta tidak bertentangan dengan hak pribadi sang istri secara mutlak. Seorang istri wajib untuk menaati suaminya selama yang dilakukan ataupun yang diperintahkan oleh suami berada dalam kerangka pemenuhan kewajiban sebagai seorang istri. Potongan ayat di atas sebenarnya tidak merinci apa yang harus dijaga oleh seorang istri. Ayat di atas hanya menyampaikan bahwa seorang istri wajib untuk menjaga diri ketika suami sedang tidak hadir atau sedang berpergian. Dalam beberapa penafsiran kalimat sebagaimana penjagaan Allah yang diartikan dengan penjagaan Allah kepada sang istri yang diwujudkan dengan penetapan beberapa amanah dan kewajiban atas suami terhadap mereka, dapat memberikan penjelasan tentang apa yang harus dijaga oleh istri tersebut, yaitu bahwa apapun yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab suami sebagai wujud penjagaan Allah kepada perempuan atau istri juga menjadi amanah yang harus dijaga oleh istri ketika suaminya tidak ada atau berpergian, sehingga apa yang saja yang ditinggalkan oleh suami di belakangnya ketika ia sedang berpergian menjadi tanggung jawab dan kewajiban istri untuk menjaganya, termasuk apa-apa yang menjadi kewajiban suami ketika berada di rumah. Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman Allah di atas. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Quran An-Nisa ayat 34. Yakni menjadi kepala atas mereka. Seorang istri diharuskan taat kepada suaminya dalam hal-hal yang diperintahkan oleh Allah yang mengharuskan seorang istri taat kepada suaminya. Taat kepada suami ialah dengan berbuat baik kepada keluarga suami dan menjaga harta suami. Hal yang sama dikatakan oleh Muqatil, As-Sadi, dan Ad-Dahah. Yang selanjutnya Asbabun Nuzul An-Nisa ayat 34. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Al-Hasan, bahwasanya seorang wanita yang mengadu kepada Rasulullah SAW karena telah ditampar oleh suaminya. Kemudian Rasulullah bersabda, dia mesti dihisos atau dibalas, maka turunlah An-Nisa ayat 34. Sebagaimana ketentuan mendidik istri yang menyeleweng. Setelah mendengar penjelasan ayat tersebut, pulanglah ia dengan tidak melakukan hisos. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari beberapa jalan yang bersumber dari Al-Hasan dan dari sumber Ibnu Juraij dan As-Sudi, bahwa ada seorang istri yang mengadu kepada Rasulullah karena telah ditampar oleh suaminya dari golongan Ansor dan menuntut kisos atau balas. Kemudian Rasulullah mengabulkan tuntutan tersebut, maka turunlah ayat At-Toha ayat 114 sebagai teguran kepadanya, dan ayat tersebut di atas yaitu ayat An-Nisa ayat 34
sebagaimana ketentuan hak suami di dalam mendidik istrinya. Diriwayatkan oleh Ibnu Marduwayh yang bersumber dari Ali bahwasanya seorang Ansor menghadap Rasulullah SAW bersama istrinya. Kemudian istrinya berkata, "Ya Rasulullah, ia telah memukul saya sehingga berbekas di muka saya." Kemudian Rasulullah bersabda, "Tidaklah berhak ia berbuat demikian." Maka turunlah ayat tersebut, ayat An-Nisa ayat 34 sebagai ketentuan cara mendidik istri.